Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, pantai Desa Tamilo, Maluku Tengah makin ramai didatangi warga yang ingin mendulang emas. Ya, pemerintah dan aparat setempat langsung turun ke lokasi tambang liar untuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan. Sejak 3 hari terakhir, warga Desa Tamilo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku berbondong-bondong berburu emas di pesisir pantai Pohon Batu. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai memecahkan bongkahan batu yang diduga mengandung material emas. Beberapa warga rela menginap di lokasi untuk menambang. Menurut pengakuan warga, ada yang bisa mendapat 1 hingga 2 gram emas dalam 1 hari. Dari jam 11 sampai sore. Tapi hasilnya juga lumayan, walaupun tidak sampai 1 gram, tapi saya merasa bangga dengan hasilnya di sini tuh. Ibu di sini sudah berapa hari? Saya kan biasa badulan di kali 1. Jadi adanya dengar bahwa di pesisir pantai ada emas, terus saya ajuh 1 hari penuh. Khawatir terjadi kerusakan lingkungan akibat penambangan liar, pemerintah Maluku Tengah bersama aparat turun ke lokasi. Mereka meminta warga untuk tidak menggali pasir untuk mencari emas karena merusak badan jalan. Pemerintah desa juga diminta untuk menutup akses masuk ke pesisir pantai Pohon Batu. Katong sudah melarang, tapi jangan gali sampai akan merapat di pinggir gunung. Kalau kalau bikin kolam sini akan gugur, jalan putus. Atau mau jalan mana kembali? Jadi nanti pemerintah negeri, Pak Jak selaku pejabat kepala pemerintah negeri, sendiri negeri dan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kita harus perketat pintu masuk di Tamilo. Barang ini sampai di spiral sampai di dunia. ESDM Maluku menyebut kandungan potensi emas yang ditemukan warga di pesisir pantai Pohon Batu sedikit karena tambang emas tersebut kategori sekunder, bukan emas primer yang terbentuk langsung. ESDM Maluku juga menyetop aktivitas penambangan emas ilegal karena khawatir akan merusak ekosistem biota laut. Dari Ombon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Dan seperti apa suasana terkini di sekitar pantai Pohon Batu, Maluku Tengah, kita sudah terhubung dengan Kamarudin, warga desa Tamilo, dan akan segera bergabung bersama kami, Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleuri. Selamat sore Pak Komarudin dan Pak Leleuri. Saya ingin ke Pak Komarudin terlebih dahulu. Pak, boleh diceritakan awalnya Bapak tahu di situ ada emas, kemudian aktivitas seperti apa yang Anda dan warga lakukan? Ya, selamat sore sebelumnya. Awal proses gemparnya itu terkait dengan adanya material emas di pesisir pantai Pohon Batu negeri Tamilo ini berangkat dari 2 hari yang lalu ketika 2 masyarakat yang berasal dari negeri Tamilo mencoba untuk mendulang material pasir yang ada di bantaran laut di pesisir pantai. Kemudian setelah dari hasil penyulingan yang memakai alat yang sederhana itu, mereka menemukan material emas. Nah, setelah dari pasca itu, kemudian berbondong-bondong masyarakat menuju ke pantai untuk melakukan penyulingan emas dengan memakai alat-alat yang seadanya, memakai wajan, memakai strop, dan lain sebagainya. Baik, Pak Komar, saat ini warga masih ramai di sana, Pak? Iya, nampak di belakang saya masih ada aktivitas masyarakat setempat terus melakukan penyulingan emas secara manual di pesisir pantai Pohon Batu negeri Tamilo sampai dengan sore hari ini. Baik, Pak Komar, kabarnya bahwa kandungan emas di pesisir pantai ini sudah ada sejak tahun 2019 dan bahkan katanya sempat ada yang dapat sampai 100 gram. Benar Pak informasinya? Iya, terkait dengan keberadaan emas yang memang sudah ada di hampir semua bantaran kali di negeri Tamilo ini memiliki kandungan emas, tetapi tidak seviral ini. Yang viral baru-baru ini, baru 2 hari kemarin ini, karena memang kadar emasnya begitu tinggi dibandingkan dengan aktivitas masyarakat Tamilo melakukan penyulingan emas di beberapa kali-kali terdekat di wilayah
administratif negeri Tamilo, seperti itu. Baik, Pak Kamar, Anda pernah coba untuk menggali pasir emas di sini, Pak? Ya, saya juga sempat melakukan aktivitas penyulingan. Memang kadar emasnya begitu kecil. Kalau dia harus melewati beberapa proses. Dalam jangka waktu 1 hari, itu bisa kalau dihitung, itu bisa mencapai 2 gram sampai dengan 3-4 gram. Oke, sempat ada sosialisasi Pak dari pemerintah setempat dan juga dari aparat bahwa aktivitas penambangan ilegal ini merusak ekosistem laut. Apakah sosialisasi itu sudah diterima dengan baik oleh warga, Pak? Ya, kemarin itu dari pihak camat setempat, Camat Amahai, kemudian ada juga dari Kapolsek, kemudian ada juga dari Koramil, dan barusan juga Kapolres, ada juga dari Badan Minerba juga turun melakukan sosialisasi lingkungan terhadap aktivitas warga yang sudah selama kurun waktu 3 hari ini di lokasi pesisir pantai. Terkait dengan isu lingkungan, ketakutan pemerintah daerah adalah ketika masyarakat negeri atau masyarakat lokal di sini melakukan penyulingan emas memakai bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Kemudian ketakutan lain adalah persoalan abrasi. Nah, sementara aktivitas yang terjadi di sini, masyarakat tidak melakukan aktivitas dengan mempergunakan bahan-bahan kimia. Mereka memakai alat yang seadanya. Yang kemudian nampak di pinggir-pinggir saya, di belakang saya juga ada kolam-kolam yang mereka gali di pesisir pantai. Dan ketika air pasang, kolam itu akan tertutup dengan sendirinya. Demikian. Nah, harapan masyarakat di sini adalah sebisa mungkin ada pembatasan terkait dengan aktivitas orang yang di luar daripada negeri Tamilo berbondong-bondong datang ke sini kemudian mempergunakan obat-obatan yang semacam kimia dan lain-lain. Kemudian memakai alat mesin yang bisa melakukan pengoboran tanah dan lain-lain. Itu kemudian tidak dibenarkan di sini. Demikian. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Bapak Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Marlatu Leleuri. Selamat sore, Pak Leleuri. Selamat sore. Baik, Pak, sejauh ini terkait dengan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh warga di pesisir pantai, tanggapan dari pemerintah sendiri seperti apa, Pak? Ya betul, jadi 2 hari lalu sebenarnya saya lewat di situ, Bu. Tapi yang saya lihat seperti anak-anak sekolah, tapi saya tidak menyangka, tidak menduga bahwa di situ ada terjadi penambangan emas di tepi pantai itu. Jadi setelah itu viral karena sistem komunikasi sekarang sudah bagus sehingga apa-apa gitu cepat sekali terdengar oleh orang-orang di luar kita ya. Begitu saya dengar itu saya langsung sampaikan kepada Sekda. Saya sampaikan Sekda supaya segera turunkan polisi Pamung Praja dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengecek ke lapangan. Dan sudah dicek kemarin, Dinas Lingkungan Hidup juga polisi Pamung Praja dari Kabupaten Maluku Tengah sudah ke sana, berkoordinasi dengan Koramil, juga Camat dan Kapolsek, untuk menghimbau supaya masyarakat itu berhati-hati. Karena memang lokasi itu ada di pinggir jalan lintas Serang. Itu jalan nasional, Bu. Jadi kalau sampai masyarakat menggali-gali tanpa menghiraukan ada risiko daripada kerusakan jalan, itu juga bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita himbau adalah agar masyarakat tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti yang logam berat, ya, cyanida, air raksa dan lain-lain, yang nantinya punya efek buruk terhadap ekosistem, terutama ikan-ikan di laut di sekitarnya. Jadi itu yang terus kita himbau. Tadi juga saya sudah perintahkan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja untuk terus monitor dan melaporkan hasilnya pada kami. Begitu, Bu. Baik, Pak Leleuri, apakah ini hanya sebatas himbauan atau ada larangan yang tegas? Karena kita ketahui bersama pada saat sore ini juga masih banyak warga dari luar desa yang berbondong-bondong datang ke sana. Ya, betul Pak. Tidak mudah untuk menghadapi masyarakat di desa, tapi kami terus berupaya. Karena begini, dari sisi aturan, pertambangan itu sudah tidak ada lagi di kabupaten, Pak. Itu sudah ditarik ke provinsi. Jadi tadi juga saya sengaja menghubungi Pak Sekda Provinsi Maluku, cuman kebetulan beliau tidak ada di tempat. Saya mau mengimbau beliau supaya memberitahukan juga Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pertambangan dari Provinsi Maluku juga untuk turun
bersama kita himbau masyarakat agar tidak melakukan penambangan seperti yang ada sekarang ini. Baik, saya kembali ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, yang dikhawatirkan bukan cuma penggunaan bahan kimia logam berat, namun juga kerusakan jalan provinsi yang ada di dekat situ. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, Ibu, terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Wakil Bupati tadi, saya mendengar dengan jelas. Memang lokasi keberadaan tambang ini dia berdekatan sekitar 3 meter atau sekitar 4 sampai 3 meter dengan bahu jalan. Sementara aktivitas penggalian itu berada di bibir pantai, dia agak jauh. Jadi kalau di situ dari bibir pantai menuju ke bahu jalan itu mendekati sekitar 10 meter. Nah, kemudian yang berikut kemarin himbauan dari pemerintah negeri maupun dari pemerintah setingkat kecamatan, dalam hal ini Pak Camat, Pak Kapolres juga, Pak Kapolsek yang kemarin datang, dan tadi juga Ibu Kapolres juga menyempatkan diri hadir, juga menyampaikan bahwa ada pelarangan. Kita dibatasi untuk tidak melakukan aktivitas penggalian sampai mendekati bahu jalan. Kita diperbolehkan hanya sebatas pinggiran pantai, bibir pantai. Karena hitungannya adalah ketika air pasang, kolam-kolam tadi yang digali oleh warga masyarakat itu akan kembali ditutupi dengan material pasir yang berasal dari laut ketika air itu pasang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kamarudin dan juga Bapak Marlatu Leleuri, Wakil Bupati Maluku Tengah, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, pria yang membawa istri dan anaknya untuk menjamret perempuan lansia di Taman Sari ditangkap polisi. Pelaku dan istrinya ternyata berprofesi sebagai penjamret sejak tahun 2016. Setelah viral di media sosial, unit Reskrim Polsek Taman Sari berhasil menangkap Zainuddin, penjamret perempuan lansia di Taman Sari yang viral di media sosial. Pelaku ditangkap di kawasan Pasar Glodok, Jakarta Barat ketika akan menjamret lagi. Interogasi awal kita di lapangan, bahwasanya dia sedang menggambar daripada korban yang menjadi target untuk melakukan jambret. Istri pelaku juga ditangkap karena bertugas menjual hasil kejahatan. Pasangan suami istri ini berprofesi menjadi penjamret sejak tahun 2016 sehingga sering bekerja sama. Handphone sama kacamata. Gitu ya. Pasarannya selalu ibu-ibu? Selalu ibu-ibu, Pak. Kenapa? Jadi gampang nariknya, Pak. Oh. Terus kalau yang itu? Kalau yang orang lagi naik motor enggak? Enggak, Pak. Hah? Yang lagi jalan kaki aja, Pak. Kenapa? Jadi saya bawa anak sama istri ngejamret, jadi saya nggak tahu ngejamret cincin itu. Buat formalitas doang, jadi nggak ada yang mudah, Pak. Tapi dari rumah berangkat disuruh tahu kalau mau ngejamret? Tahu, Pak. Sebelumnya, penjamret seorang lansia terekam kamera CCTV di Jalan Harum Manis, Taman Sari, Jakarta Barat 13 Maret lalu. Saat menjamret, pelaku mengajak istri dan anaknya agar tidak dicurigai masyarakat. Sementara akibat dijamret dan terseret, korban terluka di wajah serta kaki dan tangannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menangkap kawanan pencuri bermobil yang beraksi di stasiun pengisian bahan bakar umum di Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Para pelaku mencuri barang berharga dari mobil yang terparkir di SPBU. Inilah aksi kawanan pencuri bermobil yang beraksi di sebuah SPBU di Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Dengan mudah, para pelaku menggasak uang tunai dan 2 telepon genggam dari dalam mobil minibus yang sedang parkir. Pelaku lainnya bahkan sempat membuka kembali pintu mobil untuk menggasak harta benda korban. Usai menggasak barang-barang korban, pelaku melarikan diri dengan mobil. Setelah melaksanakan olah perkara di tempat kejadian, polisi akhirnya menemukan mobil sedan putih yang diduga digunakan pelaku hingga masuk ke SPBU di wilayah Tendean, Jakarta Selatan. Di tempat inilah polisi membekuk 2 komplotan bandit yang diduga beraksi di SPBU Selipi, Jakarta Barat. Jadi unit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pada malam hari telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana perampokan SPBU.
kedua pelaku ditangkap dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Suami kepala desa di Pasuruan akhirnya melaporkan perselingkuhan istrinya ke polisi. Dia melaporkan dugaan perzinahan istrinya dengan perangkat desa. Eko Martono mendatangi Polres Pasuruan untuk melaporkan kasus perselingkuhan istrinya yang merupakan kepala desa Wetgalih. Dengan dinampingi kuasa hukumnya, Eko menyerahkan berkas laporan kronologis dugaan perzinahan yang dilakukan istrinya dengan seorang oknum perangkat desa. Laporan baru dilakukan 3 hari setelah penggerebekan lantaran pihaknya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan barang bukti. Eko merasa kesal karena sudah 3 kali mendapati istrinya berselingkuh. Yang dilaporkan untuk saat ini persinahannya, Pak. Karena sebenarnya ini bukan yang pertama kali. Klien kami ini sudah 3 kali mendapati kejadian seperti ini. Nah, ini kan juga sudah habis kesabaran. Sebelumnya warga menggerebek ibu kepala desa Wetgalih Kabupaten Pasuruan yang selingkuh dengan perangkat desanya. Menurut suami kepala desa, perselingkuhan istrinya dengan perangkat desa sudah berjalan lama. Hingga akhirnya pada Minggu pagi ia sengaja membuntuti istrinya dan memanggil warga untuk menggerebek keduanya. Kedua pelaku diamankan ke Mapolres Pasuruan untuk menghindari amukan massa. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti spray kamar tidur dan 2 sepeda motor milik ibu kades dan selingkuhannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh 2 ibu rumah tangga kakak beradik di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dari hasil penyidikan, pelaku merupakan suami dari salah satu korban yang sakit hati. Satreskrim Polres Pulang Pisau dan Kapolsek Kahayan Hilir berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang mengakibatkan 2 orang ibu rumah tangga kakak beradik, yaitu Sunarsi dan Jamiah, tewas mengenaskan. Pelaku berinisial SP ditangkap di daerah Mandumai, wilayah Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah saat akan melarikan diri. Dari hasil penyelidikan petugas, pelaku SP yang ternyata merupakan suami dari Jamiah, sementara motif pelaku karena sakit hati kepada Sunarsi yang sering kali melecehkan dan mengusir pelaku. Aksi pelaku dilakukan dini hari dengan memukul korban Sunarsi menggunakan benda tumpul saat sedang tidur. Aksinya diketahui oleh istrinya Jamiah, pelaku panik dan menganiaya istrinya yang sedang hamil tersebut hingga tewas. Pelaku ditangkap oleh tim di Mandumai, wilayah Kapuas Barat, berbatasan dengan Batola, wilayah Kalimantan Selatan, pada pukul 5 pagi kemarin. Motif yang ada yaitu yang bersangkutan, pelaku merasa terhina karena seringkali dilecehkan, kemudian diusir oleh kakak dari istrinya, korban tersebut. Pelaku kini ditahan di Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman kurungan lebih dari 15 tahun penjara. Sebelumnya 2 jasad ibu rumah tangga kakak beradik Sunarsi dan Jamiah ditemukan di dalam rumah dengan kondisi mengenaskan. Jasad Sunarsi dan Jamiah pertama ditemukan oleh anak Sunarsi yang curiga pintu rumah yang dijadikan warung terkunci. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan olah TKP untuk mencari siapa pelaku pembunuhan 2 ibu rumah tangga tersebut. Sementara jasad kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya untuk diautopsi. Seorang anak di Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Gagung, Lampung Tengah tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Pelaku membunuh ayahnya karena merasa akan disantet oleh korban. Seorang anak berinisial KPW di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Gagung, Lampung Tengah, tega membunuh ayah kandungnya sendiri secara sadis. Pelaku mengaku membunuh ayahnya tersebut karena merasa dirinya akan disantet ayahnya setelah permintaan menikahnya tidak disetujui ayahnya. Kejadian berawal saat pelaku mendatangi ayahnya yang sedang duduk di teras rumah. Sebelum menganiaya ayahnya, korban sempat meminta maaf kepada ayahnya. Setelah meminta maaf kepada ayahnya, pelaku langsung menganiaya ayahnya menggunakan sebilah golok. Aksi sadis pelaku tak berhenti di situ.
Setelah membunuh ayahnya, pelaku memasukkan bagian tubuh ayahnya ke dalam karung dan membawanya berkeliling kampung menggunakan motor. Polisi meringkus tersangka usai mendapatkan laporan dari keluarganya. Menurut keterangan saksi-saksi, diketahui pelaku mengalami gangguan jiwa. Pelaku akan menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung selama 14 hari ke depan. Dia untuk observasi bahwa benar apa tidak ya, si pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Tapi sementara ya tetap kita menerapkan pasal 38 sama 35 itu ayat 3 bahwa penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Hasil pemeriksaan kejiwaan nantinya akan digunakan untuk menentukan status hukum pelaku. Jadi pada dasarnya, pada saat penegak hukum memintakan dilakukan pembuatan visum, ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Jadi yang pertama memang ada dasar yang kita menyebutnya masalah kejiwaan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Itu ada peraturan menterinya. Jadi peraturan menteri yang kita pakai itu peraturan menteri 77 2015. Nah, jadi yang kita lakukan di sini atau kesimpulan dari visum itu antara lain adalah satu, untuk menentukan yang bersangkutan ini gangguan jiwa atau tidak. Yang kedua, kecakapan yang bersangkutan pada saat akan dimajukan di persidangan. Pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Ratusan orang menggeruduk pabrik kosmetik di Padalarang, Jawa Barat untuk menuntut pekerjaan. Usai jeda kami hadirkan informasi selengkapnya, tetaplah di Anju Sore.